Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Bayu Pratama dari kompetensi keahlian animasi SMK Tunas Harapan Pati. Di video kali ini saya akan membahas tentang melakukan pengawasan nilai mutu gerak visual atau bisa disebut dengan animation directing. Apa itu animation directing? Mari kita saksikan. Animasi bagus ya? Iya. Bentar. Itu tadi ada animation director, itu kerjanya apa sih? Aku juga nggak tahu. Itu ada Pak. Ada apa ini? Oh, nonton animasi. Iya Pak. Iya, Pak. Nah, terus? Tadi di situ ada animation director Pak. Itu kerjanya seperti apa ya Pak? Oh, animation director. Itu kerjaannya banyak sekali. Atau kita diskusikan aja. Boleh. Pak. Kalau gitu kalian bisa duduk mengitari meja ini, kita nanti diskusi ya. Iya, Pak. Di sebuah industri animasi itu terdapat banyak sekali kru. Jadi mereka semua itu punya keahlian atau bidang masing-masing. Jadi ada yang berupa menjadi animator, ada yang berupa tata artistik, ada yang storyboard artis, terus yang paling penting, peranan pentingnya itu ada di animation directing. Animation director itu memegang peranan penting. Jadi semua yang berhubungan dengan pergerakan itu tanggung jawabnya di animation director. Animation director itu memang harus bisa menguasai setidaknya 12 prinsip animasi. Nah, untuk animation director kira-kira ilustrasinya seperti ini. Animation Director adalah seorang yang bertanggung jawab atas tampilan semua pergerakan animasi secara keseluruhan, baik itu di animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Bisa dikatakan bahwa seorang Animation Director membuat atau memberi arahan secara menyeluruh kepada tim yang ikut bekerja sama dalam membuat semua pergerakan animasi, baik itu animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Seorang animation directing harus bisa memahami 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi ini wajib bisa diterapkan pada animasi yang dibuat. Tugas dari seorang animation director adalah mempresentasikan sebuah konsep animasi secara visual kepada klien. Selain itu, animation director juga merancang konsep animasi dari nol sampai disetujui oleh seorang klien. Yang berikutnya adalah seorang animation director harus bisa bekerja sama dengan animator. Tugas yang lain adalah meninjau dan menyetujui pergerakan atau animasi yang dibuat oleh tim. Selain itu, animation director membuat konsep dan menyediakan arahan kerja untuk tim animasi dalam memproduksi animasi terkait dengan pergerakan yang dibuat.
Animation Director juga harus bisa menjadi tutor untuk anggota tim. Sehingga seorang Animation Director diharuskan mengetahui bagaimana berkomunikasi yang baik lewat sebuah gambar atau animasi. Kreativitas dari seorang Animation Director dapat terus diasah dengan mengikuti banyak pelatihan, workshop, serta sertifikasi. Untuk menjadi seorang Animation Director dibutuhkan pengalaman serta skill dalam animasi. Selain itu, Animation Director juga wajib menguasai software-software animasi. Menjadi seorang Animation Director harus bisa mereview semua produksi proyek animasi yang dikerjakan dari tahap praproduksi, produksi, sampai dengan pasca produksi. Animation Director memeriksa semua elemen praproduksi yang meliputi ide cerita, sinopsis, skenario, storyboard, naskah, perekaman suara, dan lain-lain. Untuk tahap produksi, seorang Animation Director memeriksa semua aktivitas yang berhubungan dengan animating dan editing. Sedangkan untuk tahap pasca produksi, seorang Animation Director memeriksa semua yang berhubungan dengan publikasi animasinya itu sendiri. Serta dapat mengevaluasi dan merevisi bagian-bagian visual animasi untuk memperbaiki kualitas. Sebagai contoh, seorang Animation Director memilah untuk cover animasi yang dibuat. Animation Director memilih mana cover yang terbaik, sedangkan untuk yang lain, Animation Director menyuruh untuk melakukan perbaikan untuk terciptanya tampilan cover animasi yang menarik dan layak untuk dipublikasikan. Ya, itu tadi sekilas tentang Animation Director. Mungkin ada pertanyaan? Pak, apakah Animation Director itu harus menguasai software animasi 2D dan 3D? Ya, pertanyaan bagus. Jadi animasi itu kan ada dua kategori. Jadi ada 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, untuk Animation Director itu paling tidak harus menguasai salah satunya. Jadi apakah ini 2D saja maupun 3D saja. Jadi kalau misalkan dia hanya di director atau directing untuk animasi 2 dimensi, dia harus wajib bisa menguasai software-software yang ada di animasi 2 dimensi. Gitu ya. Oh iya Pak. Ada pertanyaan lagi? Pak, apakah Animation Director itu wajib bisa menguasai elemen-elemen dalam animasi? Ya, pertanyaan sangat bagus dari teman kalian. Pada intinya untuk Animation Director itu harus bisa wajib menguasai semua elemen dari animasi. Jadi mau tidak mau ya harus bisa menguasai penguasaan software. Tapi saya yakin mereka punya salah satu bidang yang khusus, spesial. Katakanlah mereka hanya Animation Director itu hanya bisa melakukan pergerakan. Nah, dia tuh harus khusus itu. Tapi kalau untuk yang lain hanya bisa dipelajari basicnya saja, minimal itu. Tapi kalau mau bisa semuanya ya lebih bagus. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Tidak. Oh, tidak ada. Oke.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Demikian video pembelajaran cara melakukan pengawasan nilai mutu gerak visual atau biasa disebut dengan animation directing. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikal sebagai konsultan dari industri animasi. Video praktek yang Anda saksikan ini sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video praktek ini bisa dikatakan wajar karena video ini bertujuan untuk pembelajaran SMK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.